Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail fil haditsil qudsi as-sawmu li wa ana ajzi bih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-qail fil haditsis sahih man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin dan as-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan puasa, sebuah ibadah yang sekarang kita kaum muslimin semuanya sedang melaksanakan. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bisa menambahkan ilmu pengetahuan sehingga bisa bermanfaat baik untuk kita maupun untuk orang lain. Sebelum saya memaparkan apa yang ingin saya paparkan, saya ingin tegaskan terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya sampaikan merupakan al-umur atau al-masail al-furu'iyah. Apa yang ingin saya sampaikan merupakan masalah-masalah atau perkara-perkara cabang dalam agama Islam, bukan perkara-perkara inti. Di mana dalam masail furu'iyah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Oleh karena itu nanti kita akan melihat beberapa perbedaan pendapat. Dan tentunya bagi kita kaum muslimin ya boleh memilih salah satu di antara pendapat yang ada yang kita yakini mendekati kebenaran. Dan yang tidak boleh adalah ketika kita fanatik terhadap pendapat yang kita pilih. Kita tidak boleh fanatik terhadap pendapat yang kita ambil dengan mengatakan bahwa pendapat yang lain sesat, kemudian yang memilihnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi tsumma nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan saya sampaikan ini termasuk dari masalah fikih siam yang kontemporer. Oke. Apa saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini? Ada beberapa masalah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama terkait dengan musafir, orang yang bepergian pada bulan Ramadan dengan menggunakan pesawat terbang. Musafir ini sebelum dia terbang, dia sudah berbuka puasa. Ketika dia di bandara, matahari sudah terbenam, waktu maghrib sudah datang, kemudian dia pun berbuka puasa, dan orang-orang yang berada di sekelilingnya pun yang berpuasa tentu berbuka puasa. Kemudian setelah dia berbuka puasa dan naik pesawat, dan pada ketinggian tertentu ya, melalui atau dari dalam pesawatnya dia melihat matahari. Timbul pertanyaan, apakah musafir tersebut, orang tersebut kembali berpuasa lagi? Tidak boleh dia makan dan minum karena dia kembali melihat matahari ketika dia berada di pesawat. Atau dia boleh ya, makan dan minum, meneruskan berbuka puasanya, mengingat sebelum dia terbang ya, dia sudah berbuka puasa karena memang matahari sudah tenggelam. Dalam hal ini ulama bersepakat ya, tidak ada perbedaan pendapat ya. Ulama semua sepakat mengatakan bahwa orang tersebut atau musafir tersebut dia boleh melanjutkan berbuka puasanya. Dia boleh melanjutkan makannya dan minumnya ya, sekalipun dia sedang melihat matahari melalui pesawatnya. Alasannya apa? Alasannya karena sebelum dia terbang
ketika dia masih di bawah, dia sudah melaksanakan puasanya. Dia sudah menyempurnakan puasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Sempurnakanlah puasa kamu hingga malam. Sempurnakanlah puasa kamu hingga matahari terbenam. Dan dia sudah menyempurnakan puasanya. Matahari sudah terbenam, kemudian dia berbuka puasa, dan ketika dia terbang dengan pesawatnya, kemudian melihat matahari, itu sudah hal lain. Intinya dia sudah menyempurnakan puasanya. Kemudian timbul pertanyaan sebaliknya, yaitu ketika seseorang berada di pesawat, ya, dan dia melihat matahari akan terbenam, tetapi belum terbenam, kemudian dia mendapatkan informasi, ya, melalui WA atau telepon gitu kan, bahwa orang-orang yang berada di bawah pesawatnya, ya, orang-orang yang tinggal di bawah pesawatnya itu sudah berbuka puasa atau sedang berbuka puasa karena waktu sudah maghrib. Ya, pertanyaannya, apakah dia boleh berbuka puasa mengikuti waktu orang-orang yang berada di bawah pesawatnya, atau dia tetap melanjutkan puasanya mengingat dia masih melihat matahari. Nah, dalam hal ini pun ulama sepakat, ya, terkait dengan orang tersebut. Ulama sepakat bahwa musafir tersebut, ya, dia tidak boleh berbuka puasa. Dia harus melanjutkan puasanya karena emang dia belum menyempurnakan puasanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Sempurnakanlah puasa kamu hingga malam atau hingga terbenam matahari. Ya, selama dia masih melihat matahari, maka dia tidak boleh berbuka puasa sampai kemudian matahari itu dia lihat tenggelam, baik dia masih di pesawat atau sudah turun dari pesawat. Ini permasalahan pertama.